Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas khusus ya soal kesalahan persepsi untuk Linux. Karena sering ya kok banyak ya orang ngomong mainnya kurang jauh itu ya. Terus ngomong bukan bidangnya, terus nggak ngerti. Anda ini nggak ngerti, baiknya jangan bahas gitu, memalukan. Kita ini sama-sama belajar lah ya. Kita ini ya dituntut untuk selalu belajar. Kalau misalnya ada yang salah, ya omong langsung salahnya itu di mana. Terus mari kita buktikan sama-sama. Karena ada yang ngomong, "Wah, Linux kok diomongi berat, kurang jauh mainnya. Linux kok diomongi beda-beda, kurang jauh mainnya." Karena Linux itu semua sama, dari command line-nya, yang beda itu dari GUI-nya. Apa mana ya? Linux itu entah lebih cepat atau lebih ringan, pemakaian memori lebih sedikit, kecepatannya lebih tinggi, lebih efisien dalam pemakaian memori, lebih efisien dalam pemakaian prosesor. Nah, mari kita bahas ya. Jadi sampai sekarang penulis itu masih mengumpulkan data, masih melakukan eksperimen-eksperimen terhadap Linux. Jadi kalau ada yang punya rekomendasi Linux, silahkan ya. Kalau ya nginstalnya nggak ribet-ribet banget, ya penulis coba. Kalau masih ada helpnya, masih ada manualnya, masih ada petunjuknya, penulis coba. Asal jangan kayak apa yuk, Dragora Linux ya, setengah mati installnya karena help sama sekali gak ono. Begitu wis berhasil nginstal, mau nambah LibreOffice, mau nambah Firefox gak iso. Ya kalau sudah begitu ya wis tinggalkan saja ya. Apalagi kita nggak bisa pakai apa jenenge RPM atau DB. Kalau ada Linux ya yang aplikasi-aplikasi di dalamnya itu ketinggalan zaman, nggak ada LibreOffice, nggak ada Firefox yang baru, adanya misalnya Lite atau sing kawanane KDE apa Conqueror. Nah, kalau ya yang seperti itu tinggalkan lah ya, karena sekarang sudah bukan zamannya yang Lite, bukan zamannya Conqueror. Sekarang zamannya Firefox, zamannya Chromium. Kalau nggak pakai itu, gak iso buka website baru. Pemenang website bank, wah wis website bank itu menuntut browser paling baru. Masuk sing simple aja. Orang yang banyak butuh website tenaga kerja wis gak browser paling baru nggak bisa. Jadi yang dituntut sekarang itu adalah OS yang support browser terbaru. Orang sudah nggak peduli lagi dengan ya yang browsernya nggak up to date, karena ya orang upgrade ke Windows lebih baru. Salah satunya karena butuh install browser yang lebih baru, install software yang lebih baru. Kalau software baru nggak bisa diinstal, ya untuk apa? Ya wis itu persyaratan utamanya. Jadi ya walau sebenarnya ada yang lama-lama, kalau ada bisa penulis install gampang ya penulis install. Terus yang Dragora wis kalau orangnya nggak niat gitu ya, supportnya nggak ada ya, penulis nggak bakal rekomendasikan ya, walau makin memorinya misalnya sedikit gitu ya. Tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, misal Linux itu gampang crash, Windows itu lebih stabil. Ini relatif ya, relatif. Ada Linux yang gampang crash, ada Linux yang sangat stabil, ada Linux yang lebih mudah crash dari Windows, ada Linux yang jauh lebih stabil dari Windows. Jadi ini nggak tergantung pada apa jenenge basisnya ya, nggak berdasarkan hanya kernel. Jadi di Linux itu kan ada yang namanya kernel,
ada yang menggunakan Linux kernel, ada yang menggunakan BSD kernel. BSD kernel pun sebenarnya beda-beda. Jadi ini juga menjawab pernyataan si bro ya yang ngomong, oh semua Linux sama saja, yang beda itu cuma GUI-nya. Itu salah bro. Mulai dari dalemannya, mulai dari komen lainnya, itu udah beda. Beda software, beda filosofi, beda macam-macamnya lah, beda. File system beda mungkin ya bisa dipilih. Tapi kalau sudah misalnya schedulingnya, caranya prosesor pembagi tugasnya, caranya firewall berkomunikasi dengan network, caranya program itu jalan di latar belakang, itu sudah beda-beda. Program jalan di latar belakang itu kan ada yang namanya sistem D ya. Nah itu sekarang ada yang baru-baru yang ternyata kalau untuk booting itu bisa kelihatan yang sistem D itu paling lambat, bisa sampai berkali-kali lipat dengan yang model program latar belakang yang baru, jenenge ini D, Runit, OpenRC sama S6, S9, sembola wis lagi. Jadi dari dalemannya pun sudah beda. Menginjak ke atas itu ada desktop juga beda-beda, ada variasinya macam-macam. Terus juga ada aplikasi-aplikasinya, itu juga macam-macam. Dan ya mungkin banyak yang nggak tahu bahwa aplikasi Linux yang satu itu nggak 100% bisa langsung diplekkan di sistem yang lain. Kadang harus ada program konversi. Jadi kalau zaman sekarang di mana internet itu relatif lebih mudah, install itu mending langsung dari distributornya. Jadi kalau ya OpenSUSE dari OpenSUSE-nya, dari Debian ya Debian-nya, Arch Linux dari Arch Linux-nya, dari masing-masing. Arch Linux nggak bisa ngambil dari program downloadannya yang Debian misalnya, nggak iso, karena cara mengemas programnya beda, cara menyertakan program biar bisa saling interdependensi itu beda. Banyak bedanya, mulai dari bawahnya itu beda, baru mulai ke atasnya jadi ada persamaan. Jadi sama-sama bisa jalankan LibreOffice, sama-sama bisa jalankan Firefox, tapi itu pun ya butuh penyesuaian di bawah-bawahnya, di dalam-dalamannya, di core-nya itu. Penulis jadi ingat ceritanya zaman OpenBSD masih zaman piro ya, LibreOffice 2.5 ya kalau nggak salah, atau OpenBSD 25, mbuh lah bisa lagi. Tapi yang jelas untuk bisa jalankan LibreOffice di OpenBSD itu butuh editing yang sangat banyak sekali ya, karena kalau nggak gitu crash gitu ya, banyak sekali error message karena program LibreOffice-nya tanpa batasan sama sekali, nabrak kemana-mana, boundary-nya memori yang library lain kepake misalnya ya, leakage bocor pemakaian memorinya juga banyak. Nah itu bikin masalah dan harus disesuaikan. Jadi Linux itu dalamannya beda, baru atas-atasnya mulai sama. Tapi yang sama itu namanya sama-sama LibreOffice, sama-sama Firefox, tapi dalamannya itu nggak sama. Terus untuk balik lagi ya yang stabil dan tidak stabil, penulis pernah ya nyoba gitu, terus buka video, kan penulis selalu ngerekam pakai FFmpeg layarnya, desktopnya. Hasilnya itu tak klik langsung crash Linux kayak gitu.
Ya yang di Windows juga ada crash ya, tapi yang crash biasanya kan aplikasi. Tapi ada suatu tes ya, di mana Windows itu malah kalah stabil dibanding dengan Linux. Tentu nggak semua Linux. Ujinya apa? Ya yang di memori 2 GB itu loh. Penulis kan buka Firefox, buka 2 tab YouTube, terus habis itu buka file ya, file yang besar, nggak bisa dibilang kecil karena untuk buka EE sampai lebih dari 1 menit ya di komputer 3,7 GB. Nah itu nggak sama loh perilaku Linuxnya. Jadi walau ada yang pakai misalnya desktop yang ringan XFCE, pakai LXDE, LXQT gitu, tapi ternyata begitu dijalankan Firefox bengkai gak karu-karuan. Jadi pemakaian memori dari Linuxnya itu beda-beda. Jadi kalau ngomong dalemannya sama itu gak ngerti Linux itu. Jadi yang benar Linux 1 itu beda dengan yang lain. Jadi ada yang memang ngirit memori, memang ada yang boros memori. Nah, yang boros memori ini ya, ada yang cuma 1 Firefox tok aja sudah crash ya. Baru buka langsung crash. Jadi baru buka 1 gitu crash, belum buka apa-apa. Ada yang sudah buka 1 YouTube baru crash. Ada yang buka 2 YouTube baru crash. Ada yang jadi nge-freeze begitu buka LibreOffice-nya, filenya itu. Nah, penulis juga melakukan eksperimen yang sama, tapi ya swap filenya Windows penulis coba matikan. Yang terjadi apa? Windowsnya crash, langsung layarnya blank gitu, nggak pernah penulis nemu hal itu. Sementara yang Linux nggak crash. Jadi kan penulis pakai program namanya TOP gitu ya, itu masih jalan programnya, masih refresh. Nah kalau freeze nggak jalan sama sekali yang program TOP-nya. Tapi yang 1 Linux itu, 2 Linux itu enggak, masih tetap jalan. Jadi Windows itu rupanya ada keterbatasan juga, terutama untuk program yang makan memori banyak. Windowsnya bisa crash, OS-nya bisa crash. Padahal harusnya OS itu tugasnya adalah untuk membatasi program. Lek program minta memori lagi, langsung protes tuh harusnya. Memorinya udah habis, jangan diminta lagi. Tapi ya kenyataannya ada yang dituruti ya, sehingga hasilnya adalah crash. Nah, ini juga menunjukkan adanya perbedaan dalaman Linux. Ada dalaman Linux yang kacau balau dalam pengelolaan memorinya. Ada yang genah, yang betul-betul sip dalam manajemen memorinya. Dan ini juga termasuk dalam pembagian tugas. Kalau sampai komputernya freeze, berarti pembagian tugasnya buruk. Karena yang harusnya nggak dikasih memori 100% itu kok dikasih CPU 100%. Salah kan itu ya, karena namanya aja multitasking ya, kerja multitasking, kerja macem-macem diganti digilir gitu kan. Nah ternyata yang Linux itu ada yang bisa melakukan itu dengan baik. Tentu kalau untuk database wis beda lagi ya. Penulis wis nggak tahu kalau soal database itu. Mestinya yang bayar itu optimasinya jauh lebih tinggi daripada yang gratisan. Walau ya ada juga sih feedback ke yang open source-nya. Tapi dari uji itu ya, sampai sekarang penulis masih belum menemukan yang bisa sebanter Windows ya. Mungkin ya karena penulis jalankannya pakai flash disk, belum pakai komputer. Karena kalau dipakai di komputer wis
3,7 GHz. Susah ya bedakannya. Kebanyakan smooth. Yang nggak smooth itu kalau sudah buka file Excel-nya, itu file LibreOffice-nya itu kan ukurannya gede kan. Ya, itu kadang nggak responsif. Jadi dari Windows saja termasuk cukup tidak responsif. Tapi tetap ada juga Linux yang responsif. Tapi ya menarik juga, ada bro yang ngomong bahwa responsif tidak berhubungan dengan memori ya. Yang memorinya kecil belum tentu responsif. Itu benar. Tapi ya ada juga yang dari hasil yang selama ini penulis kumpulkan, yang pemakaian memorinya boros itu pasti nggak responsif. Penulis juga ngujinya kan lagi direkam gitu ya, programnya screen capture seluruh layar terus ditulis ke hard disk. Nah, disk yang sama itu dipakai untuk membuka file LibreOffice, file Excel-nya itu. Nah, itu jadi ujian juga untuk seberapa bagus program penulisan di disknya. Karena yang penulis pergunakan adalah hard disk. Hard disk pakai AHCI SATA. Artinya apa? Artinya ya nuliskan ke hard disknya sendiri itu kan harus direncanakan. Nah, kalau programnya bagus, algoritmanya bagus, maka ya tentunya buka file akan jauh lebih cepat. Nah, sementara ini sudah ada kecenderungan OS mana yang buka filenya cepat, OS mana yang buka filenya lambat. Ya walau itu tipe file sistemnya sama, misalnya ext3, sama-sama ext3, tapi ada yang kencang, ada yang lambat. Nah, itu loh ya yang membuat orang itu memilih distro dibandingkan mana yang lebih cocok untuk dia, mana yang programnya lebih banyak misalnya, atau untuk menjalankan sesuatu itu lebih kencang, atau untuk misalnya main game itu frame rate-nya paling tinggi. Nah, itu orang jadi milih. Karena bisa jadi yang frame rate-nya tinggi itu ya sudah biasa pakai ini, frame rate-nya tinggi, terus tiba-tiba ada Linux lain yang menggunakan mekanisme yang beda, yang ternyata kemudian bisa membuat Linux-nya itu lebih cepat. Jadi cepat lambatnya Linux itu nggak cuma dari driver graphic card-nya saja. Mungkin driver card-nya ini paling baru, paling banter. Enggak. Tapi juga dari pemakaian memorinya, dari memanfaatkan CPU-nya bagaimana, ya juga pengelolaan yang lain-lain juga, misalnya dari audionya, dari interrupt-nya juga. Yang kayak di Windows itu kalau interrupt-nya dikurangi, FPS-nya bisa meningkat dan seterusnya. Jadi Windows itu sebenarnya yang bikin berat adalah yang aplikasi-aplikasi nggak perlu. Begitu digunduli, Windows jadi ringan. Hal yang sama belum tentu bisa diterapkan ke Linux. Jadi penulis sudah coba Linux yang gundulan, yang untuk menjalankan sesuatu harus diinstal dulu. Mulainya juga mulai dari command line itu, install satu-satu. Nah, itu ternyata secara kecepatan ada yang malah lambat. Kayak contohnya OpenBSD. Padahal wis gundulan, diinstal minimalis tapi lambat. Jadi ya faktanya seperti itu. Belum lagi kalau ada problem, karena ada contoh penulis waktu Google tadi, new kernel slow gitu ya kalau nggak salah nyarinya, dan ternyata muncul, ternyata ada beberapa bug yang menyebabkan komputer itu jauh lebih lambat hanya karena perubahan update kernel. Jadi kernel Linux-nya aja bisa lambat, apalagi yang aplikasinya, apalagi yang desktopnya. Ya wes lah, itu aja. Tapi intinya kita nggak bisa menilai
Linux itu kencang, Linux itu ramping. Kita harus coba sendiri. Ya, penulis sekarang serius pingin cari Linux yang ramping, Linux yang kencang. Ada beberapa yang direkomendasikan pemirsa, tapi sayangnya untuk sementara yang lebih kencang justru yang penulis coba cari sendiri. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.